Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'alama khassa bihi min ni'amihi wa ala'ihi. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'ihi. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa'asimna minal khotoya wa zalal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bersyukur pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhasil, hamba-hamba Allah yang lulus dengan ibadah kita, baik qiyamul lail ataupun sholat malam atau sholat tarawih, atau dengan ibadah-ibadah lainnya seperti shaum Ramadan, sedekah, baca Quran, dan amal-amal kebaikan yang lain. Perkenankan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tema tentang hidup yang penuh arti. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan usia yang kita sendiri nggak tahu usianya kita itu apakah 60 tahun, 40 tahun, 35 tahun, 70 tahun, ataupun lebih dari itu. Kita semuanya tidak ada yang tahu usia kita yang diberikan oleh Allah berapa, kita nggak ada yang tahu. Maka kesempatan ini harusnya adalah kita sadari, kemudian kita syukuri dengan cara kita mengisinya dengan amal-amal yang istimewa. Lebih-lebih saat kita di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kemudian kita melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini dengan amal-amal yang sia-sia. Si mayit ketika ditanya, misalkan ketika diminta nasihatnya untuk orang yang masih hidup, maka mereka tentu akan menyampaikan pesan-pesan yang agar kita tidak menyia-nyiakan detik-detik Ramadan. Salah seorang ulama menjelaskan, yaitu ketika berbicara masalah ini, menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabatnya, tiba-tiba transit di sebuah makbarah, di sebuah makam. Kemudian Rasulullah sempat bertanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapakah pemilik kubur ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Fulan ya Rasulullah," si fulan, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum." Rasulullah mengatakan dua rakaat sunnah yang telah dilalaikan oleh penghuni kubur ini lebih dia cintai untuk dilaksanakan daripada diberikan kepadanya dunia yang kalian miliki. Nah, ini merupakan satu nasihat yang sangat dalam dari Rasulullah agar kita tidak menyia-nyiakan amal meskipun itu sunnah. Lebih-lebih, na'udzubillahi min dzalik, seseorang yang meninggalkan amalan yang wajib, tentu ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Adapun kalau ternyata misalkan ada di antara kita yang masih meninggalkan yang wajib, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah, kemudian memperbaiki hubungan dia dengan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika hidupnya ingin berkah, ingin berarti, penuh dengan kebaikan, yang pertama adalah dia harus memanfaatkan kesempatan dan kesehatan. Ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran juga banyak yang kemudian Allah menyebutkan dengan waktu, wal asri, wad duha, wal laili. Ini menunjukkan Allah bersumpah dengan waktunya, dengan makhluknya, agar kita semuanya melihat bahwasanya dari penciptaan Allah itu ada hikmah yang harus kita ambil pelajaran. Jangan kemudian disia-siakan. Termasuk wal asri, itu adalah ayat yang selalu kita baca. Demi waktu atau demi masa. Semua orang itu dalam kondisi kerugian kecuali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usia sehat, usia kita, kesempatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, harus kemudian dalam rangka menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pada amaliyah yang mahdoh saja. Ada amaliyah mahdoh, ada ibadah mahdoh seperti sholat-sholat yang kita tunaikan, itu adalah amalan yang bersifat mahdoh, ya. Ada juga yang ghairu mahdoh, termasuk bagian ibadah, misalkan kita berdagang, kita bersosial, kemudian kita bermuamalah, tetap dengan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menolong orang lain, membantu yang susah. Kita ketika melakukan itu semuanya juga adalah insya Allah bagian dari ibadah. Termasuk misalkan ketika kita istirahat.
istirahatnya kita, misalkan kita niatkan saya mau istirahat nanti setelah duhur, agar nanti setelah sholat isya ataupun ketika malam melaksanakan tarawih tidak ngantuk, kemudian bisa semangat dalam baca Quran. Maka ketika orang itu niat untuk tidur karena Allah agar bisa bangun untuk melaksanakan ibadah dan seterusnya, maka juga insya Allah Ta'ala akan masuk kategori ibadah. Maka nikmat bernama sehat dan nikmat bernama waktu itu harus kita gunakan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang banyak orang lalai adalah pada satu, memaksimalkan waktu dan memaksimalkan usia saat dia sehat. Ya. Memang ada orang yang kemudian Allah uji dengan rasa sakit, tapi ketika dia bersabar, maka insya Allah itu juga bagian dari ibadah. Tapi kita juga tidak akan bisa ibadah dengan baik, dengan totalitas, kalau memang kita sakit-sakitan. Contohnya misalkan saat kita Ramadan, kita kondisinya sakit, maka tidak akan bisa melaksanakan puasa misalkan. Atau baca Quran juga akan terhalang. Tapi kalau sabar, maka dia insya Allah akan dapat pahala dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang harus dimiliki setiap individu yang kemudian berharap hidupnya penuh makna adalah dia harus konsisten. Menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan agar tidak terjatuh pada sebuah kekhilafan ataupun kesalahan atau ketergelinciran. Konsistensi ini harus kemudian diupayakan. Konsistensi butuh doa juga. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini kepada agamamu. Jadi kita kemudian tidak bisa dengan diri kita sendiri istiqomah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Maka kita tidak boleh takabur. Amal soleh yang kita kerjakan itu bukan karena kita hebat, tetapi karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya adalah istiqamah. Ada perkataan para ulama dan hadis Rasulullah mengatakan juga, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Perkataan ulama, qalilun daim khairun min katsirin munqati. Kecil, sedikit yang terus-menerus itu akan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah beramal unggulan. Kita tentu yang paham potensi yang Allah berikan kepada kita itu apa, dan kita syukuri itu, kita kembangkan potensi itu dalam rangka mendekat diri kepada Allah SWT. Ada yang kemudian potensinya di ilmu yang dia miliki, ada potensi yang Allah berikan kepadanya berupa harta, ada yang Allah berikan potensinya misalkan anaknya yang disekolahkan solih-solih, ya kan. Ada yang potensinya adalah misalkan dalam masalah tenaga, ada yang di ide, ada yang mungkin di networking, jaringan, dan seterusnya. Maka ketika kita mensyukuri potensi itu dan meniatkan ini harus kemudian diberikan untuk pengembangan dakwah Islam dan seterusnya, maka insya Allah itu juga akan bernilai pahala. Contohnya misalkan wakaf, ya, kita juga di Zamzam mengembangkan salah satu potensi wakaf kaum muslimin bernama wakaf profesi. Ini juga termasuk yang kita coba kembangkan agar banyak orang-orang yang ahli, ekspor dan seterusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dalam pengembangan dakwah Islam. Kemudian berikutnya adalah kita beramal juga harus dengan prioritas. Kita harus tahu prioritas amal-amal. Jangan sampai kemudian kita sibuk dengan amal-amalan yang tidak ada maknanya, hal-hal yang mubah, hal-hal yang hukumnya boleh, tapi kita meninggalkan dan tidak mengalokasikan waktu untuk melakukan yang utama, yaitu misalkan ibadah-ibadah sunnah, atau na'udzubillahi min dzalik, kita sibuk dengan amalan-amalan yang tidak afdol, meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, kemudian terjerumus kepada yang diharamkan. Ini juga termasuk seseorang yang terjatuh kepada perangkap atau perangkap setan. Maka kita juga dalam hal ini harus tahu prioritas dalam amal-amal kita. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak boleh kemudian terpedaya atau tertipu atau berbangga-bangga atau ujub. Kita sudah punya amal A, B, C, dan seterusnya, kemudian kita sudah yakin pasti diterima.
dosa kita pun, misalkan kita sudah istighfar kepada Allah, kemudian kita mengabaikan, belum tentu apa yang kita minta dari istighfar kita, ya, kalau memang di situ memang tidak serius, bisa saja dosanya itu adalah masih belum Allah hapus, sampai kemudian kita benar-benar melakukan usaha taubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Termasuk ketika kita telah beramal soleh, maka jangan sampai kemudian menempel pada diri kita ujub, ya, berbangga-bangga dengan maksud apa? Untuk misalkan kebanggaan di depan orang lain, agar memuji, agar dapat sanjungan, agar dapat perkataan yang bagus. Nah, maka ketika seperti itu terjadi, itu adalah sebagai sebuah musibah. Maka para ulama menasihati kita, kalau kita mau teladanilah orang-orang yang telah mati. Iqtadu biman qad mata fa innal hayya la yu'manu minal fitnah. Teladanilah orang-orang yang telah mati, yaitu siapa? Para sahabat, ulama-ulama yang solih. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kecuali kalau sudah meninggal, sudah jelas-jelas dalam kebaikan, maka itu kita teladani. Maka mari kita buka kembali lembaran-lembaran orang-orang solih, kemudian kita coba teladani hidupnya mereka, kemudian kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.